Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan seri panduan belajar membuat website toko online dengan menggunakan WooCommerce. Di mana pada bagian kedua ini kita akan mempelajari cara untuk melakukan penyetingan terhadap website WooCommerce, termasuk dengan penyetingan nomor rekening untuk pembayaran dan juga penyetingan-penyetingan penting lainnya. Bagi Anda yang ingin mempelajari cara membuat website toko online dengan menggunakan WooCommerce, pastikan Anda melihat tutorial di dalam video ini dari awal sampai selesai agar Anda tidak gagal paham dan bisa memahaminya dengan benar. Langsung saja kita lanjut ke dalam materi pembahasannya. Sekarang kita lanjut ke dalam materi selanjutnya, di mana kita akan mempelajari cara penyetingan di dalam WooCommerce dan juga penyetingan pembayaran dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam penyetingan WooCommerce, kita masuk ke dalam penyetingan WordPress dulu. Kita masuk ke dalam ke dalam tampilan. Ke dalam pengaturan. Masuk ke dalam pengaturan dan kemudian pilih permaling. Oke, pilih permaling dan kemudian permalingnya kita rubah ke nama tulisan di sini ya, nama tulisan. Oke. Kemudian turun lagi ke permaling produk. Oke, permaling produk Anda bisa pilih basis toko dengan kategori atau bisa dengan basis toko aja. Itu terserah Anda ya, terserah Anda mau basis toko dengan kategori atau basis toko atau basis khusus bukan basis khusus, basis toko dan basis kategori. Anda juga bisa gunakan standar, ini sih pilih aja sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau saya sih biasanya pakai basis toko aja. Oke, klik simpan. Oke, klik simpan dan kemudian kita coba akses websitenya. Oke, kemudian akses menunya di sini udah ada nih akun saya. Oke, check out. Pastikan ini semua bisa diakses ya, karena ini kan belum ada produknya nih ya, produknya belum ada. Oke, ini semua bisa diakses dengan baik halaman-halamannya. Baru kita lanjut ke dalam penyetingan WooCommerce. Oke, kita masuk ke dalam WooCommerce, kemudian kita masuk ke dalam pengaturan. Oke, pengaturan, klik. Dan kemudian Anda akan masuk ke dalam bagian pengaturan di sini. Pengaturan umum, Anda bisa aktifkan pajak kalau Anda mau kenain pajak di sini. Kemudian aktifkan kupon. Oke. Kalau ada kupon, tapi saya sih biasanya nggak pakai kupon. Kemudian mata uang, pilih rupiah, posisi mata uang kiri, kanan, terserah Anda ya. Biasanya kan kalau Indonesia kiri ya, RRP itu kiri ya. Kemudian pemisahan ribuan ya, ini sih default ya, udah default aja, nggak usah dirubah-rubah. Oke. Kemudian klik aja simpan. Kemudian pengaturan produk, kita masuk ke dalam pengaturan produk. Untuk pengaturan produk Anda bisa utak-atik di sini. Nanti Anda eksperimen aja. Saya pakai penyetingan standar yang biasa saya lakukan. Oke, gambar placeholder saya gunakan default 5 aja. Anda bisa buat yang lebih ya kalau Anda mau. Nanti diutak-atik aja di sini. Unit berat kilogram, satuan dimensi cm. Ini biasa Indonesia ya. Untuk ulasan saya biasanya matikan karena biasanya jadi sarang spam itu. Oke, kemudian simpan perubahan. Tapi kalau Anda mau pakai ulasan produk silakan, nggak ada yang melarang. Kemudian kita masuk ke dalam pengiriman, tab pengiriman. Di sini sebelum lanjut, di sini masih ada subnya, inventaris, produk yang dapat diunduh. Karena kita pakai produk nyata ya, produk nyata, jualan produk nyata, bukan produk digital, maka saya nggak masuk ke situ ya. Tapi kalau Anda mau nyeting ya tinggal dimasukkan inventaris, kelola stok. Ini kelola stok, aktifkan manajemen stok, tahan stok menit 60. Jadi kalau nanti ada stok, ini untuk stok ya. Ini untuk stok. Nanti saya akan bahas ini lebih lanjut di manajemen produk. Oke, kita masuk ke dalam pengiriman aja. Kita masuk ke dalam pengiriman langsung. Di pengiriman juga nanti saya akan beri beberapa tutorial lagi. Di sini ada pengiriman nanti dengan plugin dengan menggunakan ongkos kirim JNE, dan kita bisa buat pengiriman lokal tambah zona pengiriman untuk lokal yang kita modifikasi sendiri. Itu akan kita pelajari nanti satu persatu. Jadi pastikan Anda subscribe ke Simple Channel ini untuk bisa mendapatkan tutorialnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembayaran.
Pembayaran kita pilih bank transfer. Kecuali kalau Anda mau pakai PayPal di sini atau Anda mau mengaktifkan COD, bayar di tempat, terserah Anda itu ya, silakan sesuai pilihan. Tapi saya sih biasanya pakai bank transfer aja untuk menghindari banyak masalah ya. Kecuali Anda melayani bayar di tempat, yaitu urusan Anda aktifkan ini. Kalau Anda mau pakai PayPal juga harus aktifkan, tapi kalau PayPal Anda harus pakai mata uang USD. Kalau Anda pakai mata uang IDR atau rupiah, maka nanti harus ada currency converter dari IDR ke USI, ke USA ya, ke dolar, dari rupiah ke dolar itu ada nanti komputernya. Saya akan berikan nanti di bagian-bagian selanjutnya, entah kapan ya. Saya berikan yang basic-basicnya dulu. Oke, bank transfer diaktifkan, kemudian simpan dulu, dan kemudian masuk ke dalam kelola di sini. Kemudian judul transfer bank langsung, Anda bisa gunakan di sini nama banknya. Oke, kayak gitu ya. Kemudian deskripsi, lakukan pembayaran langsung, silakan gunakan ID ya. Oke. Di sini Anda bisa cantumkan keterangan lainnya kalau Anda mau. Kemudian bisa Anda kirim ke bukti pembayarannya bisa nanti dikirimkan langsung untuk konfirmasi ya, bla bla bla. Nanti setelah melakukan pembayaran, di sini di instruksi sini, setelah melakukan pembayaran silakan kirim bukti pembayaran ke email atau WA dan seterusnya ya. Ini sih bagaimana nanti Anda melakukan komunikasi dengan pelanggan Anda. Jadi prosedurnya ketika ada orang bayar, ada orang order, kemudian orang bayar itu masuk ke dalam rekening Anda, dan kemudian orang tersebut melakukan konfirmasi. Anda cek dan yang sudah masuk atau belum. Jika sudah masuk, nanti Anda aktifkan. Itu semua nanti proses manajemen order saya akan berikan di dalam video-video selanjutnya. Sekarang kita masuk dulu ke dalam sini. Oke, kita tambah akun aja dulu di sini. Yang pertama dulu ya. Pertama kita nama rekening ya, nama Anda di rekening. Oke, nama Anda nama pemilik rekening ya, nama pemilik rekening, nomor rekening, banknya, kode pengurutan 1, IBAN, BIC atau SWIFT kalau ada Anda boleh masukkan, tapi kalau saya sih biasanya cuma pakai ini aja ya, karena ini juga udah masuk. Kemudian kalau Anda punya bank lain, klik tambahkan akun, namun sebelum itu kita simpan perubahan dulu agar semuanya tersimpan dulu. Oke, kalau misalkan Anda punya bank yang kedua, nomor rekening kedua, di sini kan pakai BCA Mandiri, masukkan tambah akun lagi. Kemudian nama pemilik, kemudian nomor rekening, kemudian nama bank, kode pengurutan selanjutnya, IBAN, dan kemudian BIC SWIFT disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian klik aja simpan. Oke, itu sudah selesai untuk pembuatan nomor rekening atau tempat pembayaran. Kita masuk ke dalam akun dan privasi. Oke, di sini ada penyetingan. Saya tidak akan gambarkan secara detail. Saya akan gunakan penyetingan yang saya biasa lakukan aja. Checkout tamu biasanya saya nggak pakai. Jadi pelanggan harus harus login atau harus terdaftar ke dalam website, karena itu akan lebih mudah nanti untuk mengatur pelanggan dan lain sebagainya, untuk promosi dan lain sebagainya. Oke, jadi checkout tamu saya nggak pakai, bodohnya saya nggak pakai. Kemudian pembuatan akun, izinkan pelanggan membuat akun secara checkout, oke. Izinkan pelanggan membuat akun di halaman akun saya, oke. Dicentang ya, kalau saya bilang oke artinya dicentang. Untuk
ketika membuat sebuah akun, buat otomatis nama pengguna akun untuk pelanggan berdasarkan nama belakang. Ini enggak, kita akan suruh user nanti atau pelanggan nanti membuat akunnya sendiri, nama dia sendiri dan lain sebagainya. Kemudian saat membuat akun otomatis menghasilkan kata sandi, saya nggak pakai, biarkan nanti pelanggan yang bikin akunnya sendiri, passwordnya sendiri, karena kalau kita pakai set otomatis nanti pelanggannya bingung dan dia kontak-kontak kita lupa password dan lain sebagainya, itu bikin susah. Dan kemudian permintaan penghapusan akun, oke, ini boleh dicentang boleh enggak, kalau saya sih biarin aja lah. Kemudian kebijakan privasi, oke, ini biarin aja sesuai dengan default. Oke. Kemudian retensi data pribadi, oke, dibiarkan secara default aja. Kemudian simpan perubahan. Kemudian kita masuk ke dalam email. Oke, di sini ada email penerima nih. Ada email penerima. Ini biasanya dari admin website. Dari admin websitenya. Kita kelola dulu pesanan baru. Kita kelola pesanan baru agar kita menghapus merubah alamat email ini sesuai dengan alamat email penerimaan order. Biasanya sih kalau order kan masuknya ke finance dan lain sebagainya, bukan ke administrator ya. Kalau ke administrator kan untuk pengelolaan website. Intinya sih nanti email ini disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kita masuk ke dalam kelola, pesanan baru, kelola. Dan kemudian penerima nih Anda rubah nih alamat email Anda. Kemudian untuk judul sih disesuaikan default ya. Kemudian pesanan juga biarkan default. Kemudian konten tambahan sih, selamat Anda telah menjual produk Anda, konten tambahan dikosongin aja. Oke, dan kemudian klik aja simpen. Kemudian kita masuk ke sini lagi, klik. Kemudian pesanan dibatalkan, pesanan gagal dan semuanya ini nanti ada Anda kostumisasi ya. Anda kostumisasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian terakhir integrasi. Integrasi ini untuk geolokasi kita nggak pakai, untuk kebutuhan Indonesia nggak usah dipakai. Kemudian pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan juga ini untuk halaman-halaman aja, ini udah di setup secara default oleh WooCommerce, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Oke, kira-kira demikian aja untuk penyetingan utama dari toko online dengan menggunakan WooCommerce. Silakan Anda pergunakan untuk kebutuhan Anda dan bisa Anda eksplorasi lebih lanjut lagi agar lebih customize dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian nanti kita akan pelajari langkah demi langkah lainnya untuk tutorial panduan membuat website toko online dengan menggunakan WooCommerce. Dengan menggunakan WooCommerce ya, bukan WooCommerce. Dan kalau Anda suka dan Anda butuh dengan update berikutnya, silahkan Anda subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.